sehingga insya Allah kita akan selamat, akan tentram, bahagia di dunia dan di akhirat kita mengharapkan syafaat beliau. Lalu kita juga bersyukur kepada Allah yang telah mencurahkan nikmat yang tak terhingga, tak terhitung jumlahnya dari jasmani kita, orang kita, Allah kita. Hati kita terbuka untuk menerima hidayah Allah. Hati kita terbuka untuk menerima taufik dari Allah. Belum juga rezeki yang diberikan oleh Allah yang tak memilikinya. Dan semua itu semoga menjadi alat, menjadi pengingat kita kepada Sang Allah, kepada Allah. Dan kita berharap sebagai hamba-Nya semoga masa akan datang nikmat dari Allah tetap tercurah bagi kita semua. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 25 Muharram 1443 yang bertepatan dengan tanggal 3 bulan September tahun 2021 Masehi. Kita dikumpulkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah di tempat ini dalam rangka taqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, terutama dalam mendekatkan diri kepadanya. Bulan ini sudah hampir habis, tinggal kurang 5 hari lagi. Maka kita akan masuk nanti di bulan Safar, bulan yang kedua tahun 1441 ini. Bapak Ibu, sedikit dulu kita mengulang dan menghadapi bagaimana terjadinya atau bagaimana terciptanya tahun Hijriah ini. Di Indonesia memang tahun Hijriah bukan termasuk kalender nasional karena kita memakai tahun Masehi. Tahun Masehi itu dihitung sejak Nabi Isa lahir. Itu Masehi. Jadi berarti sampai saat ini Nabi Isa dilahirkan ke dunia sampai hari ini sudah 2021 tahun lebih kurang. Berbeda halnya dengan tahun Hijriah. Tidak dihitung berdasarkan kelahiran Rasul kita, tapi dihitung berdasarkan kepindahan beliau bersama sahabat-sahabat dari Mekah ke Yathrib pada waktu itu. Sebab Yathrib itu masih kampung, belum menjadi kota. Ya, Yathrib. Pertama kali dijajaki kepindahan itu kita tahu dalam tarikh Islam. Beliau itu belum memutuskan untuk pindah ke Yathrib. Beliau itu akan menjajaki pindahnya itu ke Taif. Tetapi di Taif beliau tidak diterima. Malah ada riwayat yang kita sama-sama kenal. Beliau malah dilempar dengan batu sampai kakinya berdarah. Beliau balik belakang, beliau capek, berhentilah sebentar di samping bukit, gunung. Arab itu jabal semua, Bapak Ibu, udah kata yang bukit ya gunung kalau panggilannya. Beliau istirahat, datanglah malaikat Jibril yang mengetahui kejadian sebenarnya. Ya Rasulullah, saya telah menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif terhadap dirimu. Bagaimana kalau kita musnahkan orang-orang Taif ini? Maka Rasul menjawab, jangan. Kalau mereka musnah, kalau mereka mati, maka tidak ada keturunan mereka, tidak ada zuriat mereka yang akan meneruskan agama Allah ini. Maka jangan.
Malah beliau bersabda, beliau berdoa, ya Allah, perilaku mereka begini karena mereka itu tidak tahu. Oleh karena itu berikanlah hidayah kepada mereka. Nah itu. Maka dari situ karena ditolak, beliau memutuskan untuk ke Yathrib atau Madinah sekarang. Mengapa beliau memutuskan ke sana? Karena Yathrib itu, Madinah itu sudah beragama tauhid tetapi bukan Allah. Jadi Islam beragama tauhid, mereka juga beragama tauhid tapi bukan Allah Tuhan mereka. Berangkatlah beliau dari Mekah ketika itu sampai di Yathrib. Perjalanan beliau itu berangkat mulai 1 Muharram. Dari Mekah itu 1 Muharram. Dan ada yang meriwayatkan sampai di Madinah 7 Muharram, tapi ada yang 8 Muharram. Jadi seminggu lah. Ya seminggu. Ya wajar Pak Bu, ya jauh itu. Itu hampir 500 kilo. Dari sini ke Tanjung Karang kira-kira. Ya, atau mungkin sampai ya Bakauni mungkin Pak. Lebih kurang 500 kilo. Ditempuh beliau, ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan 8 sampai di Yathrib sekarang. Kita ambil saja lah yang paling lama, 8 hari, ya 8 hari, tanggal 8. Nah, di perjalanan sebelum sampai di Yathrib itu ada perintah untuk melakukan sholat Jumat di surah Al-Jumu'ah. Sementara di situ namanya bukan daerah, bukan kampung orang Islam. Tak kati tempat nak sholat, masjid tak kati. Maka ketika itu Rasul mengajak sahabat-sahabat yang hijrah, kaum muhajirin, untuk segera membangun masjid untuk sholat Jumat ketika itu. Masjidnya itu terkenal kalau kita umroh atau haji biasanya ziarah, namanya Masjid Quba. Ya, di desa Quba. Masjidnya waktu itu kecil, tidak besar tidak. Masjidnya tanpa dinding. Cuman dijajar ke bawah batu 4 sisi untuk menandai bahwa itu adalah masjid. Ya, sederhana. Ya, pagi Jumat membangun masjid, zuhurnya lah nak sholat Jumat. Itu kan singkat. Untung ya tanah di sana kan tidak banyak serutnya. Bangsa banyak serutnya Pak, lama juga membersihkannya. Karena sana kan padang pasir, maka mudah, gampang, bersih, cuma dijajarkan. Nah, itulah masjid yang pertama kali dibangun Rasul, kepindahannya dari Mekah ke Yathrib atau Madinah. Namanya Masjid Quba. Kalau kita ziarah ke sana, dan biasanya pasti ziarah ke sana, walaupun bukan tempat kita mikot, tapi kita sering diajak ziarah ke sana. Sekarang masjidnya besar, bukan cak yang di zaman Rasul, bukan. Tapi disitulah tempatnya. Masjidnya besar, rame, jualannya banyak. Jualan buah ada, jualan pakaian juga ada sana. Malah ada pernah terjenguk aku jamaah kita dari Palembang nih. Di Kuba itu dia sempat membeli cangkir. Cangkir putih, stainless, yang pakai gagang itu. Mungkin seliteran atau lebih muatnya itu. Yang mereknya 5 kali. Joko beli cangkir Bu, iya Pak Joko. Merek 5 kali, iya. Di Kuto banyak Bu Joko ya. Tidak pula di sini go. Lain Pak, dari sini lain. Oh ya nian lain nian, namanya di Kuto dengan di sini beda saya katakan. Ya aku pikir langkah jauhnya, 5 kali beli di sana ya. Cuma dia kenang-kenangan barangkali ya. Disitulah Jumat pertama dilakukan oleh Rasul dan rombongan. Setelah itu beliau meneruskan perjalanan dengan tujuan utama Yathrib. Sehingga sampailah di sana tanggal 8 ya, tanggal 8 Muharram, dan disambut dengan sukacita oleh orang-orang Yathrib, Madinah, yang disebut mereka itu adalah golongan Ansor atau kaum Ansor, kaum penolong. Kalau Rasul dan rombongan itu bukan Ansor, itu Muhajirin, rombongan yang pindah. Yang nerimo di Yathrib, Madinah itu adalah kaum Ansor, orang yang menolong.
orang yang menyambut kedatangan beliau dan rombongan ketika itu. Sehingga banyak yang menawarkan untuk bermalam malam itu di tempat rumah mereka. Rasul tidak galak memutuskan. Sikok nawar ke. Malahan beliau datang di situ disambut dengan yang sering kita baca waktu marhaba. Tola'al badru alaina. Nah, itu. Jadi yang kita baca itu Pak Bu, hakikatnya itu menapak tilasi orang-orang Ansor kepada orang-orang Muhajirin. Hakikatnya kita marhaba itu. Jadi sudah terbit. Badrun itu bulan purnama, bukan bulan purnama Pak Badrun itu. Jadi telah terbit, telah datang bulan purnama di tempat kami. Nyanjung Rasul itu Bapak Ibu. Padahal mereka belum Islam ketika itu. Mereka tidak memutuskan nak tidur di rumah siapa, tidak. Tapi kata beliau, untuk memutuskan kami nak malam di mana malam ini, maka dilepaskanlah seekor kuda. Seekor kuda jalan nauji Rasul, di mana dia berhenti stop, disitulah kami bermalam, numpang tidur di sana. Berjalanlah unta tadi tanpa digiring, tanpa diarahkan. Berhentilah mereka kuda itu di rumah salah satu penduduk yang namanya Musa Al-Ansori. Al-Ansori itu sudah terkait dengan Ansor Pak, kaum penolong. Maka mereka tidur di sana. Keesokannya tanggal 9, lusanya tanggal 10 Muharram. Maka dijenguk Rasul, di situ banyak orang puasa yang 10 Muharram tadi. Uji Rasul, puasa apa? Mereka menjawab, ini adalah ajaran dari Nabi Musa. Nabi Musa setiap tanggal 10 Muharram itu adalah puasa wajib kalau kita Ramadan kira-kira Pak. Di zaman Nabi Musa. Uji Rasul, Musa itu Nabi kami juga, Rasul kami juga. Maka kami pun akan ikut melaksanakan puasa 10 Muharram. Tapi bukan wajib. Itu sunnah. Nah, biar berbeda dengan puasa di Nabi Musa dan pengikutnya, maka kata beliau, kita jangan cuman 10 Muharram. Tapi kita bedakan 9, 10, dan 11. Atau 9 dan 10. Atau 10 dan 11. Jadi ada yang 3 hari pilihannya Pak, ada yang 2 hari. 2 hari itu pun 2 macam. Ada yang ditambahkan sebelum 10, ada yang ditambahkan sesudah 10. Jadi ada yang 9, 10, ada yang 10, 11. Nah dari situlah hukumnya mulai sunnah bagi orang Islam kita semua Bapak Ibu. Ini kita mengetahui sedikit sebabnya mengapa kita sampai sekarang melakukan puasa sunnah di Asyura, apakah 9, 10 dan atau 11. Nah, jadi kita paham, kita tahu asal usul terjadinya hukum turun puasa sunnah di tanggal 10 Muharram dan atau 9-11-nya. Bapak Ibu, bulan Muharram berdasarkan Al-Quran, At-Taubah 36 dan juga hadis Rasul, bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang agung. Bab dalam Al-Quran, makasih Pak. Dalam Al-Quran itu dijelaskan 12 bulan setahun itu kata Allah ada 4 bulan yang agung. Ada 4 bulan yang agung. 3-nya berturut-turut kata Rasul ini. Quran tidak menjelaskan lagi apa yang 4 bulan dimaksud. Allah hanya mengatakan minha arba'atun hurum. Di situ Allah tidak menjelaskan bulan-bulan apa. Bertemulah di hadis Rasul yang dimaksud minha arba'atun hurum, 4 bulan yang agung setahun itu kata Rasul, 3-nya berturut-turut, sikoknya terpisah. Yang berturut-turut itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram sekarang. Itu yang berturut-turut.
Coba ya. Jadi yang berturut-turut itu dari bulan Zulkaidah, uji kita bulan Apit, bulan Zulhijjah, bulan Haji, dan bulan sekarang bulan Muharram. Dan yang satu lagi kata beliau terpisah, tidak berturut-turut, bukan Safar bukan, tapi bulan Rajab yang terpisah dari 3 bulan itu. Nah jadi ketemulah antara firman Allah dengan sabda Rasul tentang bulan yang agung dalam setahun. Jadi 4 bulan itu 3 berturut, 1 tidak. Nah Rasul menjelaskan di bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang haram, itu kata beliau disunnahkan berpuasa. Jadi dari bulan Apit uji kita, bulan Zulhijjah dan Muharram serta Rajab itu disunnahkan anjuran Rasul untuk puasa sunnah. Rentetannya dari Al-Quran tadi, sumber hukumnya, dan juga sampai dengan hadis Rasul tadi. Nah maka dari itu Bapak Ibu, mari kita sebagai hamba Allah dan pengikut Rasul, ini bukan hanya cuman ilmu, tapi untuk kita amalkan. Kita lah tahu namanya ilmu itu Pak. Tapi tidak cukup dengan tahu. Kita amalkan. Sunnah sih memang. Sunnah sih memang. Tapi ini adalah sebagai perlombaan bagi kita Pak. Sunnah itu adalah perlombaan Pak. Kalaupun tidak digawikan, memang tidak berdosa. Tapi kalau digawikan kan pahala. Orang banyak intonasi mengartikan sunnah itu agak tidak benar. Intonasi nyebut sunnah itu apa sunnah itu? Sunnah itu digawi ke boleh pahala, tidak digawi ke tidak apa-apa. Nah jadi yang dikuatkan yang tidak apa-apanya itu Pak. Yang digawi ke boleh pahala agak lembet. Iya. Yang dikuatkan stressingnya itu tidak digawi ke tidak apa-apa. Jadi ini kan menggiring orang untuk tidak melaksanakan. Harusnya jangan macam itu. Kalau untuk menggiring kita untuk melakukan sunnah Bapak Ibu ya. Sunnah itu apa? Digawi ke boleh pahala. Tidak digawi ke kita rugi. Nah itu Pak. Iya. Jadi kita ngarahnya ke amal. Digawi ke boleh pahala, tidak digawi ke rugi. Itulah sunnah. Yang rugi siapa? Yo kita. Qobliyah subuh itu kan bukan fardu. Iya benar. Fardu cuma 5. Qobliyah subuh tidak fardu. Tapi uji Rasul, Qobliyah subuh itu nikmatnya, balasannya, pahalanya itu lebih mulia dari dunia dan isinya. Namun kita tidak gawe ke Pak, hilang gitu Pak. Rugilah kita. Selama ini kan tidak model itu Pak konsepnya. Gawe ke boleh pahala, tidak digawe ke tidak apa-apa. Nah jadi penekanannya itu bukan untuk nyuruh ngawikan, tapi peluang untuk meninggalkan. Maka dari itu kita di bulan ini termasuk 4 bulan tadi Bapak Ibu mari kita indahkan ajaran Rasul. Puasalah kamu kata Rasul di bulan-bulan haram termasuk bulan Muharram. Puasalah kamu. Nah kita ngaku umatnya harus taat dengan ajaran. Dan salah satu Bapak Ibu orang-orang yang mendapat syafaat beliau adalah orang yang menghidupkan sunnah dalam kehidupannya. Jadi salah satu syarat orang mendapatkan syafaat beliau nanti, pertolongan beliau nanti, orang yang menghidupkan sunnah ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini dianjurkan berpuasa. Ngembeklah kita bagian puasa. Ngapok? Rugi.
Kaget bertemu dengan bulan Rajab, Isra Mi'raj, bulannya kaget. Puasa. Ngapo? Rugi. Dan Bapak Ibu, ketika kita berpuasa di 4 bulan khususnya, kita bicara 4 bulan itu, termasuk Muharram khususnya saat ini puasanya bukan tradisional. Tapi apa? Kita mengindahkan kerasulan. Memang di Al-Quran tadi, Taubah 36, tidak ada Allah mengatakan berpuasalah kamu. Tak kata. Tapi Rasul yang memerintahkan kita. Sum min hurum, sum min hurum, sum min hurum. Berpuasalah kamu di bulan-bulan haram itu. Nah, jadi artinya ketika kita menginginkan menjadi umat beliau yang memang ideal, menginginkan syafaat beliau, mari kita hidupkan. Bukan tradisi, tapi mengindahkan perintah beliau, perintah Rasul, dan kedekatan kita kepada kerasulan. Bukan kedekatan kita kepada Rasul, bukan. Kita secara fisik tidak bakal dekat dengan Rasul. Karena apa? Ya tidak ketemu. Beliau lah mau meninggal, beliau lah hidup bukan di Indonesia, tidak bakal ketemu. Tetapi kerasulannya itu yang harus hidup. Jadi ketika kita puasa, ibarat hari Senin kayak puasa atau hari apapun boleh. Karena di bulan ini Bapak Ibu semua hari disilahkan untuk puasa sunnah. Bukan cuma Senin Kamis, bukan. Jadi semua hari. Maka yang ada di kita apa? Di samping ketaatan kita kepada Rasul, menghidupkan kerasulan. Seolah-olah kita puasa saat ini, puasa bulan ini, puasa hari ini ibaratnya kita puasa bersama kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu akan terasa nikmat indahnya kita puasa. Ngapa? Karena bukan tradisional, bukan pelok-pelokan, bukan turut-turutan, tapi apa? Menghidupkan kerasulan dalam kehidupan kita. Kita bangun sahur jam 4, setengah 5 kalau sekarang masih boleh. Ngapa kita bangun sahur? Kita menghidupkan sahurnya Rasulullah dalam kehidupan beliau. Jadi kita dekat dari sahur, kita sudah dekat dengan kerasulan. Belum lagi puasa kita sudah dekat dengan kerasulan, sehingga apa? Terasa nikmat dalam ibadah. Sudah buka, besok mikir lagi, pengen nak puasa lagi. Sudah buka, pengen besok lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu yang penting kita sikapi dalam bulan ini, ya. Jadi mulai dari awal Jumatnya, dimulai dengan kita berangkat. Demikian juga puasa Asyura ditambah 9 dan atau 11. Termasuk puasa sunnahnya. Karena beliau yang menyuruh kita berpuasa sunnah. Terutama kita bicara di bulan Muharram. Jadi jangan turut-turutan. Kita harus tahu nih dari mana. Sehingga kita berpuasa, kita berbuka, laksana berbuka dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Dalam berpuasa kita penuh dengan ketenangan. Lah apa? Kedekatan kita kepada Allah sesuai dengan firman-Nya, kedekatan kita kepada Rasul sesuai dengan sabda. Jadi dekat. Tidak keluh kesah, ngapo? Nikmat dengan kerasulan menjadi kehidupan kita. Begitu puasa datang, begitu dilakukan puasa, kita ngapo? Berhimpun dengan kerasulan. Berbuka mak itu juga, sahur mak itu juga, ibadah lain juga sama. Sehingga ibadah itu punya ruh, punya kekuatan batin yang hati kita bertaut kepada Allah maupun kerasulan. Kalau dak kati itu Bapak Ibu, ibadah kita dak bakal nikmat, malah jadi beban. Puasa dak bakal nikmat Bapak Ibu. Ngapa? Karena kita jauh dari kerasulan. Yang penting puasa, karena nenek kita, mbah kita, kakek kita, akas kita dulu kalau puasa, melok puasa pula. Nah ini kan keliru. Keliru dasar maksud aku, bukan keliru puasanya. Ngapa kita puasa? Karena Allah nyuruh, karena Rasul juga nyuruh. Ngapa kita ngembek wudhu? Nyapu muka, kedua tangan, setengah kepala, kuping malah masuk, dan kedua kaki. Bukan karena guru ngajar ke mak itu, tapi karena Allah yang ngajari mak itu, disampaikan oleh guru. Makanya dengan guru, dengan ustadz itu Bapak Ibu jangan fanatik kaku. Jingok dulu. Ustadz itu kan manusia, bukan malaikat, bukan. Artinya apa? Peluang-peluang untuk salah itu ya besar Ustadz itu. Sama baik.
Tapi kalau kita kembali kepada sumber hukum dasar Al-Quran hadis, tidak bakal keliru, Pak. Aku ngebek wudhu, kita ngebek wudhu, membasuh muka, kedua tangan, bagian kepala, kuping, kaki, bukan karena kata guru, kata Tuhan. Allah yang nyuruh berwudhu, caranya model itu. Dipertegas oleh Rasul. Di mana ayat Tuhan yang mengajarkan tentang wudhu? Al-Maidah ayat 6. Itu tentang toharoh, Pak. Al-Maidah ayat 6 itu tentang toharoh. Tentang mandi wajib, tentang wudhu, tentang tayamum. Bagaimana mandi wajib dengan air, bagaimana mandi wajib dengan tayamum kalau memang berhalangan. Itu di Al-Maidah ayat 6. Nah, itulah dasar kita. Wudhu kita membasuh banyak, kemudian kalau tak katik banyak kita boleh dengan tayamum, tapi di situ dijelaskan oleh Allah, tak usah galau-galau pecah wudhu, tak usah muka, tak usah dua tangan, tak usah tengah kepala, tak usah kuping, tak usah kaki, cukup dua saja, yaitu muka dan kedua tangan. Di mana penjelasannya lagi? Bertemu dengan hadis beliau Rasulullah SAW. Berwudhu itu harus rata. Muka rata dengan batas-batasnya, tangan mah itu juga harus rata. Tapi kalau tayamum tidak harus rata. Muka itu dioles baik, disapu baik, mana yang dapatnya. Tak ada nak rata galau-galau, tidak. Pucuk sudah, dari bawah ke pucuk sudah, itu cara tayamum. Jadi tayamum itu jangan mak ini barangan atau mak ini atau mak ini. Gantian, tangan kanan nyapu bagian kanan wajah, tangan kiri nyapu bagian kiri wajah. Wajah itu dibatasi dengan hidung, belah duanya, Pak. Hidung ke sini ini kanan, hidung ke sini ini kiri. Tangan kanan tidak boleh nyebrang ke kiri, tangan kiri tidak boleh nyebrang ke kanan. Kalau nyebrang, maka tayamumnya itu tidak sah. Ngapa tidak sah? Karena mustakmal hukumnya, Pak. Jadi kita jangan nyebrang sini, cukup dari sini. Tarik ke bawah. Dulu sudah pernah kita bahas materi ini di tahun kemarin barangkali. Dari pucuk ke bawah, lalu kirinya jangan dari pucuk ke bawah. Kalau kanan dari pucuk ke bawah, maka kiri harus berlawanan. Dari bawah ke pucuk, tidak boleh nyebrang. Jangan nyebrang. Batasnya hidung. Kalau kanan dari bawah ke pucuk, boleh, bolak-balik itu boleh. Maka kiri harus berlawanan. Tidak boleh kanan dari bawah ke pucuk, kiri dari bawah ke pucuk, tidak boleh. Harus berlawanan. Kalau kanan dari bawah, maka kiri dari pucuk. Kalau kanan dari pucuk, kiri dari bawah. Yang di hidung-hidung tidak kena, memang tidak harus kena, tidak. Jadi itu ketentuannya Bapak Ibu ya, di Al-Maidah tadi. Kalau tangan kanan nyapu bagian kanan, tapi kalau tangan kanan tidak boleh nyapu tangan kanan. Tidak boleh, Pak. Haram hukumnya. Ngapo? Ya tidak baca. Maka saling tolong. Tangan kanan nyapu kiri, kiri nyapu kanan. Kalau rai tadi harus kanan-kanan, kiri-kiri. Dan tangan tidak boleh. Ngapo? Ya tidak baca. Yang mana duluan disapu? Yang kanan. Yang nyapu, yang duluan kiri artinya. Yang disapu kanan, yang pertama. Kan duit kok. Mana nak duluan? Kanan. Sudah kanan, baru kiri. Nyapunya juga tidak boleh ketemu telapak tangan. Maka nyapunya itu Bapak Ibu ya, letak ke bawah tangan kanan, mantap-mantap baik. Yang bergerak itu tangan kiri. Dari bawah, bukan dari pucuk. Bawah, tarik sampai siku, tapi buka bajunya. Sampai siku, cukup di sini, Pak. Jangan bertemu. Kalau ketemu begini, batal, Pak. Mustakmal ini, Pak. Selesai. Baru kiri, mantap-mantap. Kanan yang gawi kan. Sampai siku, putar ke pucuk, sampai sini, selesai. Tengah kepala tidak, kuping tidak, kaki juga tidak. Siapa yang ngajari? Allah.
Siapa menjelaskan? Rasul. Maka Rasul nambahi sunnah kalau wudhu itu 3 kali. 3 kali. Kalau tayamum dak kati Rasul ngajari kita 3 kali nyapu dak kati. Sekali bae. Lalu tingkatannya beda. Kalau wudhu boleh dipakai beberapa kali sholat asal belum batal. Nak sholat zuhur ngambil wudhu belum batal, asar masuk, boleh Pak, tidak usah ngambil wudhu lagi. Isya belum batal juga dari zuhur tadi, tidak usah ngambil lagi Pak, tidak usah. Subuh belum batal juga, tidak usah ngambil, tidak usah ngambil lagi kalau belum batal. Nah beda tayamum, tayamum batal tidak batal. Kalau sudah waktu sholat berbeda, maka dia ngembek tayamum ulang, walaupun belum batal. Ya, sudah zuhur, belum batal, sampai asar, udah boleh, harus tayamum ulang. Maghrib belum batal, tidak boleh. Yang boleh dikerjakan 2 sholat apabila sholatnya itu adalah jamak. Itu boleh Pak, karena satu waktu itu Pak. Tayamum itu 2 sholat boleh, tapi untuk sholat jamak. Ngapa boleh? Karena waktunya sama. Tidak bisa tidak. Mungkin asar di waktu zuhur, atau sebaliknya zuhur di waktu asar. Satu waktu, maka untuk itu boleh tayamum tidak diperbaiki untuk sholat yang kedua jika jamak dalam sholat. Apakah itu jamak takdim maupun takhir. Nah, jadi kita kembali lagi kepada bulan. Mari kita Bapak Ibu di bulan ini kita perbanyak ibadah, terutama kita mengindahkan kerasulan, sehingga kenikmatan hidup semakin tua akan semakin kita rasakan. Dan nanti Bapak Ibu kalau kita sudah selalu berhimpun dengan kerasulan, berhimpun dengan ketuhanan, memang kita memandang dunia ini kaget kecil Pak. Memang kecil dunia ini. Kalau kita sudah berhimpun dengan kerasulan, tak do kita nak berpikir dunia itu melupakan akhirat, tidak, mengabaikan akhirat, tidak. Ini kadang-kadang saro-saro nyari duit, nyari harto, lado harto pulo, nambah pening pulo, nabung dikit-dikit, beli mobil, senggolan, bebalah. Itu namanya harto yang nyarui kita Pak. Tidak usah bebalah lah, senggolan itu biasa-biasa lah. Iya, berdamai. Man kita salah genti, man wong salah genti punya kita. Makanya aku salut Pak Jing kalau wong Arab sana ya. Amon dia tabrak senggolan, turun supirnya tuh, bla 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 bla. Kita ngerti kita dia omongan dia ini kan. Ujungnya salaman. Sudah salaman, lari Pak. Kita kan motor kan ya. Tahan nak bawa lah, udah usah. Ngapo? Jangan nyaroi kita. Itu kan sementara Pak. Mangko nanyat kita oleh hartos nyari nyola saro lah dapat membawa akibat dah benar pula. Dah usah. Kalau tidak nak beret kendaraan itu Pak, ya jangan bawa keluar. Iya, jadi sudah dicuci, balik masuk garasi, kelambui. Ayam dak donai ida, dak donggores ida, dak pening hati. Menidak tu biasa-biasa bela. Kan banyak wong ni. Lah terbeli harto muat dia saro. Muat dia saro, nyari nyola saro, lah dapat tambah saro ngapo? Karena dia belum berhimpunan dengan kerasulan. Maka dari itu apa yang diajarkan beliau tadi, mari kita hidupkan dalam kehidupan kita, apapun namanya, sholat, ibadah, puasa lainnya, untuk memberikan kenikmatan kita semua. Itu saja pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kalau ada yang perlu kita diskusikan, apakah itu menyangkut dengan materi yang kita kaji atau di luar itu, silakan Pak Bu. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puasa ini kan namanya wajib Pak, Ramadan. Ya. Puasa Nazar. Ya. Puasa Ramadan. Ya. Dari situ ada puasa kapal. Mau penjelasan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan hukum puasa wajib. Wajib itu bukan cuma Ramadan.
Seperti disebutkan tadi, ada nazar, niat. Kalau begitu begini aku nak puasa. Tercapai syarat itu, maka wajib puasanya itu. Qada sama. Qada Ramadan. Sama, wajib Pak itu. Nah, lalu ada kafarat. Kafarat itu wajib. Tapi puasanya itu dendo. Puasa dendo. Kalau yang cak tadi kan bukan dendo, bukan, memang wajib niat. Ini wajib karena dendo. Banyak contohnya, seperti kalau berhaji ya, kalau kita berhaji, melakukan ibadah haji, kita melanggar wajib haji, bukan rukun haji Pak. Kita melanggar wajib haji, bukan rukun. Kalau rukun itu kalau kita melanggar, kalau kita tinggalkan, tidak sah niat Pak hajinya tuh. Ini melanggar wajib haji, maka ada puasa kafarat, puasa hukuman. Puasa hukumannya itu puasa 10 hari Pak. Iya, siapa yang melanggar wajib haji dalam haji, maka dia dihukum kafarat puasa 10 hari. 10 hari kata Allah di Al-Quran, Al-Hajj, itu boleh pilih. Di Mekah 3 hari boleh, balik di tempat Palembang atau kalau kita 7 hari. 10 hari di Mekah boleh. Yang tidak boleh 10 hari di Palembang. Itu tidak sah lagi Pak. Wajib itu. Ngapo? Kafarat. Ya, hukuman. Ada yang lain lagi Pak. Hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Itu kafarat juga Pak. Wajib puasa. Berapa hari? 60 hari. Jangan main-main Pak. Jangan main-main Pak. 2 bulan. Cuman aku khawatir lagi sebulan ndak. Lah betul-betilan nak 2 bulan. Tapi ini wajib Pak. Jadi tidak boleh dibayar dengan uang, tidak boleh dibayar dengan bahan pangan, tidak boleh, harus digawikan Pak. Kalau mampu, kalau tidak mampu lain cerita. Amun tidak mampu jangan nekat gino pula. Kita lah tidak mampu puasa, nekat gino, tidak boleh. Nah itulah puasa kafarat Pak ya. Ini wajib dan itu puasa hukuman dendo. Karena ada pelanggaran yang dilakukan dalam beribadah kepada Allah. Terima kasih Pak ya. Ya, ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk puasa sunnah yang dulu. Ya. Saya pernah baca di buku Ya. tentang hadis Nabi untuk puasa sunnah. Iya Pak. Itu secara keseluruhan 12 bulan puasa itu. Ya di luar Ramadan. Jadi di situ ditanya seseorang sahabat, puasa apa yang baik saya lakukan? Ya. Dan dia sebut, pertama disebutnya puasa saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Ya. Terus saya masih sanggup katanya Rasul. Puasalah katanya pertengahan bulan. 3 hari. 3 hari. Ya. Saya masih sanggup Rasul katanya. Puasalah Senin Kamis. Dia masih ngaku lagi masih sanggup. Baru dijelaskan Rasul, badan kamu perlu ada istirahat. Ya. Lama nanti mungkin dijelaskan. Ya. Terus juga yang dari di bulan Muharram ini yang 9-10 membedakan dengan Ya. Yahudi atau tambah 11. Ya. Itu juga baru niat Rasul tapi belum terlaksana kalau Ya. Nah di bulan Sya'ban menjelang puasa Ramadan. itu sebanyaknya kita berpuasa tapi tidak boleh lebih dari Sebulan. sebulan dari bulan Ramadan. Tidak boleh cukup Pak, bukan tidak boleh lebih. Iya. Ya. Nah itu kalau kita tarik Pak, dari kesimpulan di situ di bulan yang Muharram ini Iya. bulan agung ini kan ada 4 bulan. Ya. Puasa apa yang sunnah yang apakah
niatnya nanti Senin Kemis, kalau kita ambil Senin Kemis, Oh iya. pertengahan atau pertengahan, Iya. itu cara Nabi Daud. Iya. Demikian, terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya jelas ya. Jadi puasa-puasa sunnah yang memang ada anjuran dari Rasulullah SAW, termasuk puasa Nabi Daud kelang-kelang, puasa buko dan seterusnya, itu Nabi Daud. Kemudian yang lain juga banyak seperti Senin Kamis, termasuk Yaumil Bid, puasa tengah bulan. Bapak Ibu, saya stop dulu di puasa tengah bulan ya. Puasa tengah bulan ini Rasul nyebutkan Pak 3 hari, 13, 14, 15. Ada lagi Rasul nyebutkan Syawal. Syawal Rasul nyebutkan 6 hari. Bisittin min Syawal. Nah, untuk puasa yang disebutkan Rasul hari-harinya itu tidak bisa ditawar Pak, Bu, ya, tidak bisa ditawar. Jadi kalau di Syawal kita ngembek 5 hari, itu tidak sah hukumnya sebagai puasa sunnah Syawal. Tidak sah Pak. Ngapa? Karena disebutkan Rasul bisittin. Dijelaskan di sana Pak, 6 hari, jangan ditawar-tawar. Kalau tidak sampai 6 hari, maka itu sunnah biasa, bukan tidak sah, bukan. Demikian juga Yaumil Bid, itu 3 hari Pak, 13, 14, 15. Kalau cuma ngembek 13, 14, 13, 15, 14, 15, maka itu bukan Yaumil Bid Pak, puasa sunnah biasa. Jadi kalau untuk yang disebutkan hitungannya Pak, itu Bu jangan ditawar-tawar. Kalau 3, kalau 6, ya 6. Nah lalu Bapak Ibu, kaitan dengan niat, benar. Untuk hukum puasa sunnah dengan puasa sunnah itu boleh digabung Pak, kalau memang tidak bisa dipisah. Contoh, hari Senin Kage Pak itu baru tanggal hari ini 25, 26, 28. Berarti masih di bulan Muharram. Nah, puasa di Muharram, bulan Muharram ini memang sunnah. Lalu tuntunan di hari Senin itu juga sunnah, bukan wajib. Maka boleh 2 niat ini diniatkan ketika puasa Senin Kage, yaitu Muharram ya, Senin iyo. Nah lalu berbicara masalah Asyura, memang betul. Jadi karena Rasul itu memang sudah tidak sempat, tapi ini sudah masuk qauliyah. Kan qauliyah jadi sumber tuh Pak ya, omongan. Fi'liyah gawi, takrir sikap. Nah, ketiga kok ini Bapak Ibu boleh dijadikan sumber hukum. Pak, orang kadang-kadang untuk menjegal itu apa? Rasul kan tidak ada puasa tidak. Iya, tapi Rasul sudah qauliyah, lan nyebutkan, lan jelaskan tentang puasa Asyura, maka itu dijadikan hukum walaupun belum sampai fi'liyah, tetap itu menjadi dasar yang benar Pak. Nah, kan ada banyak orang begitu Pak. Rasul kan tidak ngawikan, tidak sempat ngawikan. Iya, tapi beliau sudah menegaskan dengan lisan. Sedangkan khabar hadis qauliyah itu Bapak Ibu lebih tinggi dari fi'liyah dan lebih tinggi dari takrir sikap. Nah itu Pak ya mengenai hukum dan niat tadi Pak ya. Oke, terima kasih. Yang masih ada yang lain Bapak Ibu? Satu lagi kalau ada. Kita sudah masuk syuruk. Ya, syuruk hari ini 56 atau 57 ya. 57 ya. Nah, itu sudah hampir masuk. Satu lagi kalau masih ada. Habis ya? Baik Bapak Ibu, kalau sudah habis, terima kasih atas segala perhatian, kebersamaannya. Lebih dan kurang saya kepada Bapak Ibu mohon maaf, dan kepada Allah kita sama-sama ampunannya. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini, apa yang kita diskusikan akan menjadi ilmu dan amal kita di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد بسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على الدين المحمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.